Siapa bilang rakyat kita lapar? Indonesia banyak makanan. Siapa bilang bapak kita dari Prambanan, bapak kita dari kota Blitar? Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, marilah kita segera bergabung untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan demi utuhnya rakyat bangsa Indonesia. Maka dari itu Bung Karno telah menciptakan Peri Koloso keluar dari PBB. Indonesia tidak pernah merengek-rengek, Indonesia tidak pernah meminta-minta, Indonesia tidak pernah mengemis-ngemis, Indonesia subur makmur. Apalagi kota Kediri adalah kota terkaya seluruh Indonesia. Kalau Kediri tidak bisa bersih, Kediri tetap bersih, harus segera kita bergandeng tangan kepada masyarakat. Mari kita pakaikan salam khas kita, merdeka. Apa arti merdeka? Jiwa Pancasila. Kita mengingatkan, kalau Anda bilang merdeka, mengingatkan merdeka, kita harus jiwa Pancasila. Takut korupsi karena rakyat itu semuanya berjuang dari rakyat untuk rakyat. Maka dari itu marilah kita bergandeng tangan, saudara-saudaraku. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh yang hadir pada acara kampanye damai pada hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentunya kita hadir di sini sama-sama memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu adanya perubahan untuk kota kita tercinta. Saya ingin mengajak seluruh yang hadir di sini, mari kita sama-sama mewujudkan kota kita tercinta ini menjadi kota yang lebih mapan, kota yang memiliki ikon yang membanggakan, kota yang lebih maju dan sejahtera. Tentunya ini bisa dicapai apabila dilakukan bersama-sama. Dan di sini saya melihat seluruh yang hadir di sini yang mengikuti kampanye damai tentunya sama-sama ingin memiliki keinginan bergerak untuk mewujudkan adanya perubahan positif. Tentunya akan ada banyak tantangan yang harus diselesaikan dan harus pro rakyat. Yang pertama, pelayanan kesehatan harus pro rakyat. Pelayanan kesehatan harus pro rakyat. Kemudian pendidikan gratis harus pro rakyat. Pendidikan gratis harus pro rakyat. Kemudian infrastruktur dan pembangunan harus pro rakyat. Infrastruktur dan pembangunan harus pro rakyat. Dan juga kota Kediri ke depan harus lebih maju dan sejahtera. Dengan adanya kesempatan ini, saya ingin mendeklarasikan program utama saya dan juga Gus Powim, yaitu program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang disingkat dengan program Merata. Dengan adanya program ini, ada capaian yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kesejahteraan ketua RT RW harus naik secara merata. Kesejahteraan posyandu balita dan lansia harus naik dan merata. Pembangunan wilayah RT RW harus lebih maju dan merata. Kemudian kota Kediri juga harus lebih mapan lagi. Dan yang terakhir,
dana keluarga miskin harus tepat dan merata. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung saya dan juga Gus Kowim. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, satukan tekad, satukan tujuan untuk kota kita tercinta, untuk kota Kediri yang lebih mapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dulur, bertemu lagi di channel Mata Saroja. Hari ini kita bertemu lagi masih di lokasi yang sama, eks lokalisasi Semampir. Di sesi berikutnya ini tamu kita sudah semakin lengkap, nanti akan kami perkenalkan satu persatu. Ada Pak Sujono, Wakil Ketua DPRD Kota Kediri. Tepuk tangan teman-teman atas kehadiran beliau, terima kasih waktunya. Ada Mas Akson sebagai praktisi hukum dan tuan rumahnya Mas Wajah dan kawan-kawan. Hari ini kita akan berdiskusi lebih dalam lagi, akan membahas tentang program pendidikan gratis dan kesehatan gratis dan jaminan sosial untuk warga Kota Kediri. Saya persilahkan langsung Kang Pria untuk memulainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat toh Pak? Semangat. Nah, wes insyaallah. Hormati nih adik saya Mas Akson Luda, salah satu praktisi hukum yang cukup terpandang di Kota Kediri. Ada sahabat saya, saudara saya mulai hari ini sebenarnya, Pak Sujono Teguh. Kemarin masih sahabat. Setelah hasilnya kita petik Pak Ketua, setelah kita bekerja sama bergandengan tangan selama 4 bulan lebih, ternyata Pak Ketua ini, Pak Ketua Golkar ini juga ada di ini jauh di atas ekspektasi saya. Ini seorang politisi yang benar-benar tulen untuk masyarakat. Kalau bahasanya wong Jawa, politisi sing gelem tampil. Jadi beliau tidak berpikir mencari lebih atau mencari kekayaan di dunia politik. Malah justru beliau saya pelajari dari seluruh rekam jejaknya selama 4 bulan terakhir. Kita kerja, kita berinteraksi lah dengan bermacam stakeholder yang ada di Kota Kediri ya Pak Ketua. Amin. Tanpa titipan apapun ya, kepentingan apapun yang beliau lakukan, saya menjadi anggotanya kemarin timnya. Itu saya merasakan betul sangat berbeda dari pengalaman saya 10 tahun lebih ada di dunia politik, mendampingi transisi-transisi kepala daerah yang pernah ada. Sehingga ketika kita bicarakan pada substansial anggaran, substansial penunjang kebijakan, beliau tidak ada satu cuil pun, saya saksinya di mata Allah. Mas engko sing nggarap proyek iki ben wongku. Mas engko kaderku ben entuk iki, tidak pernah terlontar secuil pun dari mulut beliau selama 4 bulan bekerja sama dengan saya. Padahal kita kalau bicara itu roh daripada pemerintahan, kekuatan dari kebijakan itu ada pada anggaran. Tapi beliau tidak pernah berpikir anggaran itu untuk dirinya, partainya, bahkan untuk kader-kadernya sendiri. Tapi berpikir utuh dan mulia untuk masyarakat Kota Kediri pada umumnya. Sehingga kita bahas, kita harus dukung. Dan pirantinya, anggarannya sebenarnya memenuhi, yaitu perjuangan beliau tentang BOS daerah atau bantuan operasional siswa daerah. Itu yang bisa menjadi pondasi lahirnya kebijakan pendidikan gratis bagi warga tidak mampu yang ada di TKS di seluruh Kota Kediri, dari mulai tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, MI, MTS, dan MA, negeri dan swasta, selama dia ber-KTP dan berdomisili di Kota Kediri. Kenapa saya katakan itu sangat realistis, sangat mampu? Karena apa? Kami sudah memiliki seluruh pirantinya, yaitu data dan kekuatan anggarannya. Mudah-mudahan niat baik beliau yang kami dampingi akan segera terrealisasi di tahun ini oleh wali kota kita
yang terbaru nanti. Tepuk tangan untuk Pak Sujono Teguh, supaya mari kita terus doakan supaya terus beliau ada mendampingi masyarakat Kota Kediri, diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Kita hari ini membahas bagaimana sih pendidikan gratis, bagaimana sih kesehatan gratis, dan yang terpenting adalah jangan sampai, kan cita-cita kita jangan sampai ono omahe wong Kota Kediri ambruk awake dhewe ra iso bantu. Ojo sampai masyarakat Kota Kediri terdengar lagi berita orang bunuh diri, orang terlantar karena tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan hidupnya. Betul Bapak. Tepuk tangan sekali lagi untuk tim dewan kita yang terhormat. Saya kembalikan Pak. Terima kasih. Mungkin saja Pak Jono, kami persilakan menyampaikan paparannya tentang rencana program untuk Wali Kota baru terkait pendidikan dan kesehatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Oh ya, ini di Mata Samudra. Kemarin tribun, ini di Mata Samudra. Terima kasih membawa acara Mas Bendot, Mas Priyo, Mas Akson, ini teman-teman saya, Mas Wajar, ini awet muda. Itu 02 kemarin Pak. Tapi sekarang 00. Yang penting sekarang ini kita gimana majukan Kota Kediri. Sepakat. Amin. Ya. Alhamdulillah pada hari ini saya diundang sama Mas Priyo, Mata Samudra. Sedikit saya akan memaparkan bahwa misi-misi jadi Mbak Wali yang alhamdulillah juga jadi, dan insya Allah tanggal 6 Februari dilantik. Kita akan mengawal visi-misi beliau. Yang pertama dengan program merata pendidikan gratis. Jadi pendidikan gratis itu bukan hanya seragam saja, tapi nanti di dalam sekolah, misalnya kelas 1 sampai kelas 6, SD, SMP kelas 1 sampai kelas 3, itu bisa membiayai semua yang ada kebutuhan untuk sekolah. Jadi nanti kalau buku, tas, seragam, atau nanti kegiatan, atau nanti kelas 6 ada rekreasi dan lain sebagainya. Maka dari itu kita kemarin sama teman-teman Mas Rio juga menginginkan bahwa yang terjadi pada hari ini yang sudah ada BOS, maka akan kita hitung semua BOS yang ada di Kota Kediri, ada berapa siswa yang mendapat dan berapa siswa yang kurang mampu yang belum mendapat yang ber-KTP Kota Kediri. Maka dari itu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa APBD Kota Kediri 1,4 triliun, ya, jadi dikurangi dana untuk ke gaji dan lain sebagainya kurang lebih hampir 700, jadi masih ada sisa 700 miliar yang bisa dikontribusikan untuk kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur. Maka dari itu kalau nanti siswa dengan wali murid bisa diberi dana tiap tahun, nanti akan kita lihat bisa berapa SD, berapa SMP, ya SMA, kalau mampu juga SMA, yang ber-KTP Kota Kediri, yang masuk di DTKS, itu yang nanti akan diprioritaskan, diberi santunan lewat tabungan. Jadi tabungan itu bisa diambil apabila untuk kepentingan sekolah. Jadi saya mohon masyarakat Kota Kediri mendukung program Mbak Winanda. Ayo kita kawal, ya, supaya nanti ke depan bisa cepat terrealisasi. Kalau bisa tahun ini, ya, supaya nanti apa janji kampanyenya 100 hari bisa paling enggak terrealisasi, atau kebijakan nanti bisa dirasa oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua di bidang kesehatan, maka banyak sekarang kesehatan kita akan konsolidasi, akan menanyakan berapa penduduk Kota Kediri lewat BPJS,
yang belum terkondisi kita kondisikan, dan berapa dana yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan untuk jiwa yang ada di Kota Kediri. Itu yang pertama. Yang kedua dari program kesehatan juga nanti insya Allah tahun ini harus terrealisasi 46 desa ada mobil siaga ditempatkan di kelurahan-kelurahan yang notabene mobil siaga tidak dapat digunakan lain dari kesehatan. Apabila ada warga yang sakit, minta bantuan kepala kelurahan untuk membantu, untuk mengantar bagi warga yang khususnya kurang mampu, yang bisa untuk cepat ke rumah sakit. Terus ketiga juga kita akan melihat yang kemarin ada sekian ribu warga Kota Kediri yang sosial, yang membantu pemerintah, misalnya RT, RW, TRC, PPA, Posyandu, dan lain sebagainya. Saya rasa perlu ditambah untuk jaminan kecelakaan yang selama ini mungkin hanya sedikit, yang kalau nggak salah bayarnya 16.800 atau berapa itu. Nah itu kalau mampu juga ditambah bisa 2-3 kali lipat, karena hanya sekitar 16.800 itu untuk jaminan kerja, karena beliau-beliaunya ini aktivitasnya juga untuk membantu masyarakat yang risiko tinggi, ya, risiko tinggi. Terus program ketiga yang tadi Mas Bendot bilang bahwa banyak warga Kota Kediri yang rumahnya mau ambruk, itu kemarin sempat saya sudah tanya ke dinas Perkim, katanya kurang lebih 1.750 yang belum terkondisi. Itu data yang masuk, kemungkinan bisa lebih. Dan kemarin-kemarin itu hanya tiap tahun itu informasi, saya belum tahu persis, cuma informasi dari kepala dinas itu setiap tahun hanya 150. Jadi kalau 1.750 berarti bisa 15 tahun lagi selesai, ya. Jadi rumahnya udah ambruk, belum diperbaiki. Maka dari itu kepemimpinan Mbak Winanda, saya harap 5 tahun kepemimpinan beliau ini harus sudah tuntas, karena APBD kita sangat amat mampu untuk memfasilitasi itu semua. Karena kita berharap dengan Mbak Winanda menjadi wali kota bisa membahagiakan rakyat yang kurang mampu. Di program 1 kesehatan tadi, pendidikan, kesehatan, mobil siaga, sosial, rumah, dan lagi juga kita akan membuat yang di kelurahan-kelurahan lewat musrebang, ya, kita ingin UMKM itu dibangkitkan, tidak hanya sekedar penyuluhan. Jadi harus dilibatkan dinas sosial, dinas perdagangan, dan UMKM. Itu tujuannya, udah dididik, nggak punya alat dibelikan alat. Yang ketiga di pemasarannya. Nah, pemasarannya di mana? Nah, pemasarannya pemerintah harus go public, harus paling enggak tanya di luar antar instansi. Kedua, produk, misalnya dia jahit, ya produk-produk yang nanti sekolah, insya Allah dengan nanti kalau bisa dana bantuan wujud tunai dimasukkan ke dinas sosial untuk wali murid dan bisa dibelanjakan kain di Kota Kediri, dan nanti jahitnya di Kota Kediri, maka akan membantu berapa ribu penjahit di Kota Kediri yang bisa untuk menjahit. Jadi tidak hanya beli sudah jadi, karena kalau sudah jadi biasanya pemain tender tidak ada di Kota Kediri yang menang. Jadi tujuannya kalau pemerintah mengeluarkan APBD, uangnya bisa diterima masyarakat, bisa dinikmati oleh warga Kota Kediri. Luar biasa. Ya. Terus lagi saya akan mengundang nanti mungkin insya Allah dalam waktu dekat
dengan dilantiknya Mbak Wali, maka kita akan komunikasi untuk UMKM. Jadi banyak UMKM yang pengen jualan atau pengen titip hasil dagangan, mulai yang kecil kacang, mamin dan lain sebagainya untuk masuk di retail. Jadi retail Kota Kediri itu sudah banyak, mulai Indomaret, Alfamart, Golden dan sebagainya, itu akan kita undang. Kita meminta untuk bisa menampung barang dagangan, dan juga apabila nanti barang dagangan titip laku, saya harap langsung dibayar, jadi tidak ditunda pembayarannya, supaya bisa masyarakat Kota Kediri yang notabene berdagang kecil, uangnya hanya bisa dipakai 1-2 kali putaran, bisa untuk bekerja kembali. Terus masalah lagi dari PKL yang tadi sudah dibahas di sesi pertama, saya harap nanti apabila ke Dinas Perdagangan nanti akan dilibatkan Dinas BUMD, PD Pasar, karena banyak warga Kota Kediri yang notabene pedagang tidak mengetahui, Mas Priyo, Mas Fajar, karena banyak lahan-lahan di PD Pasar itu sewanya sangat amat murah yang tidak bisa dinalar, ya, yang 1 meternya hanya 400 perak, gila. Ya loh, maka dari itu perlu ditingkatkan, tapi ya alhamdulillah nanti kalau tingkatkan kita akan kawal dan akan kita sesuaikan kemampuan kemampuan masyarakat untuk sewa. Jadi itu ada, Mas Priyo, kemarin kita sudah memanggil Dirut PD Pasar, itu ada yang sore berhenti, Pak. Jadi sore itu sudah pasar itu kosong, misalnya ada di Banjaran, itu kalau sore itu kosong, yang dekatnya Kodim itu bisa dipakai itu. Jadi nanti PD Pasar ngasih lampu yang baik, kamar mandi baik. Jadi kalau lokasi di sana itu nggak 1-2, misalnya 3-40, nanti insya Allah akan ramai, karena kalau di situ nanti jualan banyak, orang akan ke situ, itu mau makan apa ada, itu yang akan relokalisasi. Jadi memang tadi Mas Priyo bilang bahwa kalau mau digusur itu memang harus disiapkan lahan, yang solusinya gimana supaya nanti masyarakat tidak kalau pagi usung-usung, malam juga usung-usung. Dan mohon, saya harap saya bukan di sini tidak akan membantu wong cilik, tapi sebaliknya wong cilik juga harus tahu. Contoh, saya bukan membela toko, satu toko misalnya ada toko yang karyawannya 4, berarti dia punya 4 wung, Pak, warga. Itu kalau sampai tutup itu sudah membunuh 4 wung yang tidak bisa makan. Maka dari itu coba nanti kita lihat aset-aset pemerintah yang nganggur, yang bisa nanti dibikin kecil-kecil, ya, seperti gazebo atau gimana kecil yang bisa nanti untuk menampung PKL, khususnya Kota Kediri. Kalau tidak Kota Kediri, yang tidak penduduk Kota Kediri nggak akan kita fasilitasi, karena APD Kota Kediri harus menghormati warga Kota Kediri. Nah, itu nanti insya Allah lah dalam tahun ini saya bukannya tidak ingin PKL itu untuk hidup, tapi saya pengen PKL itu nyaman. Jadi nyaman itu dalam arti dia nanti punya tempat, tidak usah harus pindah, tidak usah harus digusur sama terantip, yang akhirnya nanti bisa menetap di situ. Dan juga kita akan melihat di pasar, di PD Pasar, terus semua yang dikontrak itu yang menyewa. Jadi jangan ada yang menyewa itu orang lain. Jadi calo, Pak. Ya ini. Yang lantai 2 itu semuanya sudah disewakan ke kamu. Maka dari itu
kita akan periksa semua, audit, dan insya Allah juga kemarin juga ada juga laporan ke saya, insya Allah bulan depan akan saya panggil LDP ya, yang ada di Pasar Paing. Jadi ada pendaftaran ulang, itu sebetulnya hanya 200 informasi dipungut lebih, akhirnya dikembalikan. Maka akan kita panggil, petugasnya kita panggil, bisa berubah atau tidak. Kalau tidak bisa berubah ya mendingan mengundurkan diri daripada nanti diperiksa APH. Oke, luar biasa. Saya di sini mewakili teman-teman juga di Dewan. Insya Allah kita akan amanah, dan tadi Mas Brio sudah bilang bahwa kehidupan tidak kekal dan abadi. Maka dari itu seyogyanya kalau diberi Allah untuk kekuasaan atau pengaruh untuk menata masyarakat, harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Dan nanti saya mohon bagi warga khususnya kurang mampu yang nanti bisa untuk kegiatan-kegiatan, minta tolong ke Dewan. Jadi dapil kota misalnya udah coba dengan minta tolong ke Dewan yang dapil kota yang bisa memfasilitasi, karena dewan semua dewan ada fasilitas ya, fasilitas yang bisa memberikan warga solusi, dan selain solusi juga action yang melibatkan APBD Kota Kediri. Jadi tidak hanya omong-omong kan gitu. Dan lagi juga insya Allah kemarin sama Mas Brio juga bahas masalah guru PAUD, guru ngaji, jadi guru insentif guru ngaji juga banyak yang belum terselesaikan, kita selesaikan dulu. Ya. Totalnya berapa Mas ya kemarin? 3.000 lebih, yang sudah hanya 2.000-an. Jadi masih ada 1.000 lebih yang belum terkondisi, belum menerima insentif. Naik gaji Mas tinggi Mas, insentif kecil Mas, karena insentifnya berapa itu guru ngaji? 400, guru PAUD juga 400, RT juga 400. Ini Mas Fajar RT PRW, LPMK, ketua suku. Jadi dia mengalami RT RW LPMK. Besok kalau di desa ini Semampir saking kelurahan ini desa, dia jadi kepala desa. SK-nya double, dukung kelurahan ya, harus PNS. Jadi saya di sini tadi diundang Mas Brio, saya alhamdulillah juga kosong. Ya, nanti ke depan, ayo mumpung ini awal tahun juga wali kota diangkat tanggal 6 Februari. Jiwa muda, bersih, semangat baru, ya, yang notabene usianya juga sangat amat muda, 26 tahun, yang nanti ke depan bisa membantu dan mensejahterakan rakyat. Dan itu juga tidak serta-merta kalau tidak dikawal legislatif nggak akan sukses. Maka dari itu saya sebagai wakil pimpinan Dewan, saya akan mengawal program beliaunya sampai berhasil. Ya, dan itu semua mudah-mudahan dalam 5 tahun ini bisa mengembalikan yang lalu-lalu supaya suksesnya luar biasa. Itu aja sedikit dari saya. Ketemu Bapak Ibu, ibunya nggak ada nih. Ya ada di warung. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Insya Allah kita akan memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Brio dikomentari dari statement Pak. Terima kasih Pak Ketua. Ngopi dulu, monggo Bapak disambut dulu. Kita mulai dari satu persatu hal ya. Kita mulai dari pendidikan. Saya coba menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi tentang efek domain sebuah program, ya, yaitu program pendidikan gratis tadi. Yang paling krusial adalah penyediaan seragam,
dan alat-alat yang lain, sepatu, tas, buku, dan yang lain. Nah, ketika itu muncul program itu, kami saya pastikan itu anggarannya tersedia dan insya Allah tercukupi ya, untuk seluruh peserta DTKS bagi murid mulai SD, SMP, dan SMA, Pak Ketua ya, kurang lebih 70 miliar. Ini sangat-sangat lebih anggaran pemerintah Kota Kediri. Tinggal aspek teknisnya, ini kebetulan ada praktisi hukum. Kemarin saya sebenarnya juga mengulik bahwa cita-cita mulia Pak Ketua Golkar ini sangat berbanding lurus dengan apa yang kita cita-citakan. Kita akui hari ini produk tekstil, ya, mulai seragam segala macam, Kota Kediri ini sulit bersaing dengan daerah lain. Ya. Ketika program nanti itu digelontorkan oleh wali kota dengan anggaran hampir 70 sampai 80 miliar nanti, kalau itu diselenggarakan lewat tender, saya yakin yang menikmati ya hasil dari produk tersebut adalah peserta non Kota Kediri. Kenapa? Pemain-pemain konveksi, pemain-pemain tekstil itu di luar Kediri, baik dari Madiun, Tulungagung maupun bahkan dari Solo dan Jogja, itu jauh lebih baik, lebih kompeten, sehingga ketika ditenderkan secara terbuka pemain Kota Kediri akan kalah. Nah, ketika kalah kita cuma jadi penonton. Makanya ada konsep. Ini dari nanti kajian hukumnya, saya yakin tim ahli hukumnya Mbak Pinanda nanti juga bisa meramunya dengan baik, yaitu dengan konsep bantuan sosial atau bosdanya secara langsung kepada wali murid tersebut seperti disampaikan Pak Ketua tadi. Itu bisa ya, ketika kita sifatnya bansos adalah by name by dress, sehingga wali murid itu akan diberikan transfer langsung melalui dinas sosial atau dinas pendidikan dengan konsep bansos pendidikan. Mereka sendiri yang akan menyediakan seragam-seragam dengan standarisasi yang disepakati bersama ya Pak Ketua ya, yaitu melalui perputaran uang, perputaran jual belinya nanti ada di Kota Kediri ya, melalui pedagang-pedagang seragam, pelaku-pelaku UKM melalui yang tahu saja itu usaha konveksi, tekstil yang ada di Kota Kediri, mereka kita tawarkan sebagai supplier masing-masing sekolah untuk penyediaan seragam tersebut, Mas Bentut. Sehingga nanti konsepnya itu lewat pokmas maupun langsung dari dinas sosial melalui transfer, kita kembalikan nanti dari kacamata hukumnya. Saya yakin itu ada ruang hukum, ada tempat untuk memberikan payung hukumnya. Sehingga konsep dari Pak Ketua tadi adalah kalau bisa jangan orang tua menerima barang, karena kalau barang itu disediakan oleh dinas dia harus melalui tender, tetapi mereka harus menerima uang yang berupa bantuan sosial tadi atau bantuan operasional siswa bersifat sosial, entah itu nanti berasalnya dari dinas pendidikan maupun dinas sosial. Kalau saya pribadi dari kacamata saya lebih aman itu melalui dinas sosial karena sifatnya by name by dress. Kalau lewat dinas pendidikan nanti klarifikasinya dari pihak auditor BPK maupun BPKP nanti akan rumit dan akan menjadi beban wali kota selanjutnya. Saya yakin itu bisa dipahami nggih. Secara ini kita akan kawal wali kota ini. Ini Mas Aksonnya seharusnya dari bidang hukum, masih ada kepentingan lain. Kita sepakati dulu bahwa kita akan kawal itu ya Mas Bendot ya, untuk supaya wali kota selanjutnya menerbitkan perwali yang melarang pungutan apapun di lingkungan sekolah bagi warga yang tidak mampu. Bagi yang mampu kita kembalikan kepada sekolah-sekolah masing-masing. Setuju nggih? Nggih, saya yakin ini sangat mudah kok dipahami oleh wali kota kita maupun timnya nanti Mas Gendot ya. Satu hal di pendidikan sudah tercover, dan sekali lagi saya pastikan program ini sangat terpenuhi anggarannya. Ada, kita bisa berdebat panjang kali lebar. Siapapun praktisi di Kota Kediri, birokrasi di Kota Kediri maupun tim ahlinya wali kota, saya siap duduk dan menjabarkan program itu melalui kekuatan anggaran yang dimiliki oleh APBD Kota. Tinggal niat dan pelaksanaan. Tinggal niat dan pelaksananya. Kalau sampai tidak terlaksana, pendidikan gratis tersebut yang dijanjikan lewat kampanyenya, berarti ada sesuatu Pak Ketua.
ada dusta di antara kita kan gitu loh. Nah, sekali lagi itu. Nah, itu kebetulan Mas Akson dari praktisi hukum kira-kira bisa nggak nanti itu diberikan melalui bansos entah lewat Dinsos maupun Dinas Pendidikan. Itu Mas Pendo. Monggo Mas Akson. Silakan duduk dulu Mas. Jadi nanti kalau dibentuk obatnya Pokmas atau apa dari kacamata hukum kan saya yakin. Ya, sambil Mas Akson persiapan, saya pikir kan yang disampaikan oleh Pak Jono tadi itu sesuatu yang bikin adem Mas Priyo. Semua program andalan, semua poin-poin itu tadi sebenarnya mimpi seluruh warga kota. Pendidikan pendidikan gratis, kemudian kesehatan tidak khawatir, ada mobil operasional di situ kan, honor guru dan segala macam, apalagi itu sudah terberikan. Kalau itu semua terrealisasi, terutama orang tua dari warga tidak mampu, ikut golek di sana langsung syukur bareng. Saya pikir seperti itu. Terus dari sisi teknis mungkin apa tadi pertanyaan ke Mas Akson, mungkin dari kacamata hukum bagaimana soal teknis pelaksanaannya bantuan sosial atau itu untuk siswa agar pendidikan gratis untuk warga tidak mampu di kota bisa dilaksanakan. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ketua Pak Teguh Sudono. Salam hormat dari kami. Yang saya hormati Mas Ketua Saroja, ini brother kami luar biasa. Mas moderator, Mas Fajar, Mas Agus, dan semua dulur-dulur dari warga Semampir, dan juga ada komunitas-komunitas. Ini komunitas PKL juga hadir pada kesempatan yang baik ini. Ini adalah merupakan satu forum yang menurut saya mencerdaskan ya. Jadi podcast ini adalah podcast yang menurut saya cukup positif gitu, yang terus mengawal isu-isu terkini terkait dengan aspek-aspek politik, sosial, budaya, terutama ekonomi dari masyarakat Kota Kediri. Dan sebelum saya masuk pada inti dari pertanyaan, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Ketua kita, Pak Teguh, kita itu sudah punya wali kota baru, wali kota yang clear and clean kalau bahasanya Mas Priyo, yang tentu kita sangat berharap bahwa beliau nanti dalam memimpin roda pemerintahan Kota Kediri mampu memberikan sebuah terobosan besar dalam hal untuk kepentingan masyarakat kecil. Banyak beberapa aspek yang perlu kita garis bawahi. Tadi beliau juga Mas Teguh, Pak Ketua kita menyinggung soal masalah bagaimana kesejahteraan di tingkat Madin, kalau saya melihat dia menangkap. Nah, ini sebagai janji politiknya beliau bahwa insentif Madin, guru-guru Madin ini menjadi sebuah skala prioritas nanti. Terus juga terkait dengan ekonomi kerakyatan, saya melihat ini kan juga menjadi bagian daripada prioritas beliau kalau bicara. Ekonomi kerakyatan ini ya menyangkut konco-konco PKL salah satu diantaranya, dan yang lainnya banyak sekali yang saya kira itu menjadi sebuah skala prioritas. Artinya apa? Bahwa berbanding lurus bahwa beliau pasti akan juga concern bagaimana ekonomi kerakyatan, terus kemudian kesejahteraan guru Madin, terus juga ekonomi kreatif, konten kreator ini menjadi sebuah porsi tersendiri bagi Mbak Vinanda dalam rangka untuk memberikan sebuah sesuatu yang terbaik untuk Kota Kediri, untuk masyarakatnya. Oke, kembali kepada konteksnya ini. Kalau saya mengacu kepada fundamentalis dasar hukum sebagaimana ketentuan pasal 34 itu jelas ya. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional kita itu adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah memberikan pendidikan gratis gitu. Dan itu menjadi sebuah esensi menurut saya. Artinya apa? Ketika itu sudah menjadi dasar, sudah barang tentu pemerintah akan memberikan sebuah terobosan dan solusi-solusi bagaimana mekanisme itu bisa dilaksanakan. Nah, menyambung pada pertanyaan itu, saya kira kalau semangatnya sama, bahwa terobosan itu pasti bisa dilakukan, bisa dilakukan. Itu kata kuncinya. Tentu dengan proses-proses birokrasi dan tata kelola administrasi yang berjalan. Karena di dalam konteks ini pemerintah ini kan sebenarnya kan ada eksekutif, ada legislatif ini yang akan dipegawai oleh beliau Bapak Teguh. Tentu ini kan ada komunikasi yang akan berjalan sedemikian rupa. Prinsipnya menurut saya bisa itu. Jadi
sekali lagi dalam hal ini, dalam proses eksekusinya kita serahkan kepada tatanan pemerintah Kota Kediri dalam hal ini Mbak Vinanda, tetapi dalam konteks regulasi dan payung hukumnya tidak ada masalah. Itu demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Akson. Katanya saya pikir banyak yang sudah dijelaskan. Nah nanti harapannya besar Pak Jono, jenengan itu memberikan angin surga. Memang belum terrealisasi, makanya kan, tapi itu apa, saya lihat wajah-wajah yang apa namanya penuh harap, kemudian angan-angan teman-teman PKL sudah ada bayangan, oh ternyata Mbak Vinanda ke depannya ini programnya ternyata bisa mencakup urusanku barang. Itu kan di hati kita masing-masing sudah, oh yo anakku lek ngono aku tak bulan Juni gak pengen gak ada di BPKB, aku gak usah dengan BPKD meneh ya kan, aku gak susah nemen-nemen golek misalnya PKL ku kudu bisa dhisik tahun ajaran baru gak usah mumet-mumet golek utangan. Nah itu kan otomatis wajah-wajah yang maunya agak tegang, khawatir, agak dapat hiburan Pak Jono. Itu yang saya pikirkan mungkin mewakili perasaan banyak orang warga Kota Kediri. Mungkin silakan merespon. Terima kasih. Tadi belum saya sampaikan satu, kita juga akan ikut tegak lurus dengan program Pak Prabowo yang makan gizi gratis. Nanti insya Allah tahun ini kita akan tanya ke Kementerian Dalam Negeri sampai di mana pemerintah Kota Kediri untuk diikut sertakan dalam merealisasi dalam waktu dekat untuk makan gizi gratis, karena insya Allah juga APBD Kota Kediri sangat mampu untuk mengcover apabila dilibatkan untuk makan gizi gratis. Dan harapan saya kepemimpinan 5 tahun dalam waktu 1-2 tahun bisa mengurangi, dan paling tidak yang saya lihat data dari Dinas Sosial 50% lebih masyarakat Kota Kediri di bawah UMR, jadi dikategorikan kurang DTKS, kurang mampu. Maka kalau bisa membuat kota bahagia, rakyatnya harus mampu dulu, sejahtera, ya, sejahtera dulu. Jadi bukan hanya 1-2 orang yang mampu, tapi bisa meratakan. Dan juga saya berharap bagi pengusaha-pengusaha yang besar bisa menginfakkan sebagian dananya untuk masyarakat Kota Kediri, karena beliau-beliaunya ini juga tinggal dan bekerja di Kota Kediri yang nanti paling tidak meninggalkan bekas apabila kita semua akan dipanggil Gusti Allah yang bisa untuk mensejahterakan rakyat. Amin. Mudah-mudahan ke depan, dan saya yakin mampu dan bisa. Kalau mudah-mudahan nanti belum bisa terrealisasi, kita di legislatif akan mendorong pemerintah baru karena kita pengusung utama, dan kita juga ada 7 pengusung di legislatif. Dari 30 dewan ada 21 dewan, insya Allah 21, dan insya Allah juga yang 9 juga insya Allah juga merapat, yang sama-sama mendukung untuk kesejahteraan Kota Kediri. Itu aja Mas Boten dari saya. Baik, terima kasih Mas Fajar. 1 menit. Piye anggota dewanmu koyo ngene iki modele seneng apa ora lho. Kita jujur-jujuran ae. Soalnya selama ini kan wong padha ning ngene Bismo iki apatis terus misu-misuhi dewane gur turut tok, ora mikir rakyat. Lah sing usung wali kota baru terpilih. Ya, mohon maaf ini kita bukan di depan Pak Jono ya Pak, kita ngomong fakta aja. 1 menit Mas, ayo komentar sampean. Terima kasih. Memang kudune yang ini dewan ini. Kudune ya gini, ngedun masyarakat, kumpul masyarakat, ngopi bareng, nyaring aspirasi masyarakat. Kan gitu kan? Setelah itu digodok nek kantore koordinasi mbek eksekutif. Kuwi masyarakatnya supaya iso bahagia. Oke. Kan itu kan? Iya. Ya wis, berarti kan kita tinggal nunggu realisasi calon wali kota yang diusung didukung Pak Jono dan teman-teman. Harapan kita tadi sudah kita mendengarkan rencana program seperti itu, tinggal kita mengawal, mengikuti, semoga semuanya terrealisasi dengan baik. Langsung kan? Apalagi Pak Jono kan pengusung utama. Ya.
Jadi nek ndampingi kan ya wajar. Mbak wali kota sampean kurang pasing-pasing gini. Nek salah bener gak ono Pak? Betul. Anaknya pengadilan. Ya. Kan gitu Pak. Paham. Pak Akson. Kurang pas. Medunut nek lapangan ben dikancani karo Pak Jono. Masyarakatnya bengok-bengok. Ya, wis. Kita bercontoh seperti PKR tadi. Kan gitu kan. Ya, oke. Saya pikir itu cukup. Mas Priyo closingnya. Oh, Pak Jono silakan ada tambahan sedikit. Jadi dari Mas Fajar LSM yang Joyoboyo sudah ada lama tapi baru sekarang di Kemenkumhamkan dilegalkan. Jadi saya mohon semua nanti LSM baik itu LSM dari Kota Kediri ataupun luar Kota Kediri, saya harap demo bukan jalan terakhir. Jadi kalau bisa rembuk, apa sih yang nggak bisa dirembukan, apa sih nggak bisa dicarikan jalan keluar. Insya Allah bisa kalau memang betul-betul amanah. Itu aja dari saya. Ya, Mas Priyo. Terima kasih Mas Fajar itu ya, didengar lo ya. Berarti demo iki wis gak ono nek isone. Wong ketua dewane wis siap lungguh bareng. Insyaallah wali kotane nanti juga siap duduk bareng nggih Pak Ketua ya. Ya. Sehingga ada poin, tadi poin untuk teman-teman PKL insyaallah ada secercah harapan nggih. Dan itu betul harus optimis. Pasti insyaallah wali kota kita akan berpihak pada panjenengan. Biarkan framing-framing di luar memframing hari ini seolah-olah ada eksekusi kemarahan gara-gara calonnya kalah, PKL dihabisi gitu. Nah ini biarkan itu anjing menggonggong kabilah berlalu. Saya yakin wali kota kita tetap berpihak pada panjenengan. Kita dengan teman-teman dewan dan LSM yang ada di Kota Kediri, mari kita kawal bareng-bareng. Terus ada satu poin ini tuan rumah tadi kepentingannya ini belum tercover, salah satu yaitu pasca atau sebelum dari mulai pra penggusuran dan pasca penggusuran hari ini kan belum terdapat solusi yaitu tentang legalitas mereka menempati lahan ini, karena pra penggusuran itu hampir sekian ratus PBB atau pajak bumi bangunan yang dimiliki oleh warga ditarik secara sepihak oleh pemerintah Kota Kediri dan sampai detik ini belum diberikan solusi atau kepastian tentang legalitas mereka. Dan hari ini mohon maaf Mas Wid, itu datanya di bawah, Mas Rokim disiapkan, kita serahkan kepada Bapak Ketua Dewan kita, Bapak Sujono, supaya disampaikan secara simbolis. Secara simbolis, ini semua datanya. Jadi data warga yang menempati lahan eks lokalisasi, Pak Ketua, yang dicabut PBB-nya sehingga terkesan hari ini mereka adalah warga liar. Bukan menempati lokalisasi, menempati aset. Aset ya, eks lokalisasi kan otomatis itu aset. Jadi menempati aset Pemkot Kediri. Maaf, kalau lokalisasi ya cuma ini dah. Ya, jadi ini warga Semampir yang kebetulan dulu ditempatkan di sini oleh Wali Kota Pak Maskut. Hari ini mereka tidak memiliki status alas hak yang jelas. Jadi nanti sambil menyusul Mas Wid, ini perwakilan warga Semampir, mohon ya, mundur diri secara simbolis oleh Pak Ketua. Mohon Pak Jono berdiri di tempat. Ya. Nah, Pak Wid monggo silakan maju ke sini secara simbolis menyerahkan data sebagai ini supaya nanti diperjuangkan mereka mendapatkan alas haknya kembali, yaitu entah sifatnya sewa atau kontrak, menerima kepastian dari pemerintah kota melalui DPKA. Dan saya pastikan warga Semampir setuju nggih nanti kalau ditetapkan sewa maupun kontrak melalui kajian resmi warga Semampir siap membayar kepada pemerintah kota untuk melakukan itu, sehingga nanti secara aspek anggaran dan hukum secara otomatis pemerintah Kota Kediri mendapatkan tambahan PAD dari warga Semampir. Baik. Ya, hari ini dari tahun 2016 mereka seperti menghuni liar lahan-lahan aset pemerintah kota. Kenapa tidak mereka dilegalitas melalui sewa atau kontrak sehingga dua pihak diuntungkan? Pihak masyarakat selaku yang menempati mendapat kepastian hak-haknya sebagai warga negara,
Pemerintah Kota Kediri mendapatkan hak-haknya selaku pemilik lahan, mendapatkan hak PAD atau pendapatan asli daerah, Pak Ketua. Terima kasih ya untuk itu. Sehingga kehadiran kita hari ini, Pak Ketua Golkar atau Wakil Ketua DPRD kita Pak Sujono Teguh, semoga membawa manfaat bagi warga Semampir. Tidak perlu resah lagi, kita akan kawal proses ini sampai nanti satu persatu warga yang menempati tanah aset pemerintah kota akan mendapat kepastian dari pemerintah kota. Sekali lagi itu saja Mas Bendon. Mudah-mudahan intinya cuma satu, tatap sekarang masa depan, sesekali kita nengok ke belakang. Semoga wali kota kita Pak Ketua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah supaya senantiasa bisa menjadi corong perjuangan hak-hak masyarakat Kota Kediri. Terima kasih. Saya atas nama Saroja dan media Mata Saroja mohon maaf apabila ada kesalah kata atau kekurang pasan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Jono, Mas Priyo, Mas Akson, Mas Fajar, teman-teman dari PKL, warga Semampir yang kami hormati. Hari ini diskusi yang produktif, interaksi yang luar biasa, banyak hal baru yang produktif akan kita pikirkan ke depannya. Saya pikir itu saja untuk penonton channel Mata Saroja. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat. Merdeka. Apa yang kita teriakkan merdeka? Karena bahwa tadi yang diskusikan saya sangat setuju karena menyangkut sila yang keempat. Apa artinya demo? Lebih baik kita duduk bersama. Betul nopo betul? Nah, mari kita menyanyi perjuangan. Boleh? Nah, karena kita merdeka tanpa Pancasila, kita tidak akan merdeka. Karena apa? Pancasila adalah modal dasar Indonesia. Maka dari itu beraneka ragam bangsa Indonesia tetap merdeka. Bung Karno bukan pencipta, Bung Karno adalah penggali Pancasila, saudara-saudaraku. Mari kita menyanyi. Yo siyo kaum buruh, kaum tani, iku ngono tokoh perjuangane revolusi. Maka dari itu negara Indonesia negara yang subur. Kalau tidak ada kaum tani, kita tidak akan gemah ripah Toto Raharjo. Sekarang ini kita sudah menyatu, kita sudah bergandeng tangan dengan teman-teman, kawan-kawan seluruh pelosok tanah air. Saya salut dalam ini bahwa rapat itu sudah menyangkut sila keempat. Semuanya harus berserikat. Nanti kalau kita berserikat, tenang Kota Kediri. Indonesia tutup bangsa tempe. Indonesia iso ngadeg dhewe, ra susah bantuane kang saka wae. Iku mung alate imperialis wae. Yo hanya imperialis itu. Maka dari itu Indonesia kita pekikan merdeka. Merdeka itu hebat. Tanpa merdeka Indonesia tidak seperti ini. Saya itu memang senang lagu-lagu perjuangan. Oke. Di sini, inilah namanya Pak Jono. Pak Jono, iki arane Pak Jono, wakil DPR, wakil DPR. Terima kasih. Jangan lupa merdeka itu penting. Merdeka. Pak Tursun, Pak Sabar.